Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial ID 35. Salam satu nyali wani. Oke lur, piye kabare? Semoga kita semua sehat walafiat. Buat yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke lur, untuk Liga 1 BRI telah selesai dan Bali United sebagai champion. Sementara untuk urutan nomor 2 ada Persib Bandung, kemudian Bayangkara FC, Arema, dan Persebaya. Sesuai dengan target dari official ya, untuk tahun yang lalu itu targetnya BRI Liga 1 ini ada di 5 besar dan akhirnya memang terbukti Persebaya berada di peringkat 5. Yang mengejutkan adalah kepergian beberapa pemain Persebaya ya, hampir 14 pemain yang hengkang dari Persebaya. Ya kalau dilihat-lihat cukup mengejutkan sekali ya. Kita lihat berapa yang resmi keluar, kemudian berapa yang sudah resmi masuk, dan berapa yang masih stay yang dirilis oleh official Persebaya. Memang banyak rumor-rumor yang akan datang ya, pemain asing, kemudian beberapa pemain dari Liga 1 juga, kemudian Coach Aji juga sedang melakukan seleksi di Elite Pro Academy internal Persebaya juga. Ya kita nantikan, kita percayakan kepada official Persebaya dan manajemennya, terutama pelatih, dalam membangun kembali tim Persebaya ini yang akan melakoni liga ke depan. Untuk yang out ini ada Bruno Moreira Suarez ya, Bruno kabarnya sudah pindah ke klub Yunani. Kemudian Taisei Marukawa, memang Taisei ini ada sedikit polemik ya, terutama teman-teman bonek yang menganggap Taisei ini Manekawa akhirnya julukannya ya, karena kemungkinan dia memilih klub yang lebih tinggi bayarannya. Ya memang sebagai pemain profesional ya memang seperti itu, karena Persebaya juga kontraknya jangka pendek. Kalau ada tawaran dari klub lain yang lebih besar ya tentu pemain akan rasional dan memilih pindah ke klub lain. Dan hal ini udah biasa kalau menurut saya ya, pemain pindah-pindah klub itu sudah biasa. Kemudian ada Johan Yoga, striker ini memutuskan untuk pergi. Ada David Arianto, kiper. Kemudian ada Rahmat Irianto. Kalau Irianto ini kabarnya dia nggak kerasan ya, karena Paido dari bonek yang sebenarnya Paido itu nggak masalah ya, namanya juga supporter ya, memaido pemain, mengkritik pemain agar pemain itu lebih baik. Lema ini gak enak ya otomatis bonek-bonek ngeritik kan, dikritik tapi jangan berlebihan, dalam artian jangan sampai menyangkut pautkan dengan keluarga ya, kapan hari statusnya official di Twitter itu karena Paidonya sampai ke keluarga. Mungkin karena Coach Bejo ada di official, akhirnya disangkut pautkan sama Eri Irianto yang dianggap anak emas atau sebagainya. Tapi ya namanya juga pemain ya, mentalnya harus kuat dong. Kalau memang sudah nggak di hatinya Persebaya ya memang lebih baik pergi. Akhirnya Rahmat Irianto memutuskan untuk hengkang dari Persebaya Surabaya. Kemudian ada Ricky Kambuaya dan Reva Adi Utama, ada Adi Setiawan, kemudian Ali Sesai juga pergi.
Yang mengejutkan lagi Samsul Arif, ya kabarnya sudah deal, tapi nggak tahu dia kemudian berubah pikirannya dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Kemudian ada Muhammad Syaifuddin, ada Hambali Tholib, ada Frank Ricard Sokoy, dan tentu Arsenio Valport yang pasti pergi dari Persebaya karena dinilai nggak ada kontribusi yang optimal ya sebagai striker untuk membawa Persebaya atau mencetak gol, itu sangat kurang Arsenio Valport. Kemudian untuk yang stay, yang dipastikan stay ada tentu Coach Aji Santoso masih dipertahankan. Kemudian ada asisten pelatih mulai dari Mustaqim, Uston Nawawi, Bejo Sugiantoro, Muhammad Alimuddin, Benjamin Van Broeken, ya pelatih kiper. Kemudian untuk para pemain yang sudah pasti resmi masih stay, tentu ada Hernando Ari, kemudian Andika Ramadhani, Satria Tama, dan I Gede Dida, ya semuanya adalah kiper. Kemudian ada M Hidayat, Alwi Slamet gelandangnya, kemudian ada Koko Ari dan Ricky Rido sebagai back yang masih dipertahankan di Persebaya Surabaya dan memutuskan masih stay. Saya apresiasi buat pemain-pemain yang masih stay, setia kepada Persebaya. Kemudian yang baru ya, yang baru yang resmi yang diumumkan oleh official adalah manajer yang baru yang sebelumnya di Elite Pro Academy kemudian naik ke Persebaya senior adalah Yahya Al-Katiri. Kemudian untuk pemain ada Andre Octaviansyah, gelandang dari Persikabo, kemudian ada M Zainuri dari Persela. Kita mengucapkan untuk Persela, buat fans Persela ya, tetap semangat meskipun turun kasta, tetap didukung. Semoga bisa kembali lagi ke Liga 1, oke. Kemudian ada Leo Lelis dari Persiraja, ini back. Memang banyak rumor-rumor ya, entah itu dari Diego Campos, terus ada pemain Jepang yang kabarnya akan ke Persebaya. Ya kita doakan aja untuk Coach Aji ini bisa meramu kembali, membangun kembali tim Persebaya supaya bisa lebih kuat, lebih solid. Nanti mainnya lebih ngeyel, ciri khas Persebaya. Memang Coach Aji sebelumnya sudah masalah Marukawa sudah menawarkan harga yang berkali-kali lipat, tapi memang Marukawa sendiri yang memutuskan untuk pindah ke Semarang ya. Ya jadi kita harus ya memahamilah pemain itu sementara, Persebaya selamanya. Belum tentu nanti klub yang pemain-pemainnya bagus, kata Coach Aji, itu bisa jadi juara. Belum tentu pemain yang main di Persebaya itu bersinar, nanti pindah klub lain, belum tentu mainnya seenak yang di Persebaya. Karena Coach Aji itu memberikan kepastian kepada bonek, serahkan kepada kami, ofisial dan manajemen pelatih untuk memilih pemain, mau bermain ngoyel, mau bermain ngotot ya, untuk membuat Persebaya ini semakin ke depan dan bisa menjadi juara. Kalau dari Pak Asrul sendiri sempat menyatakan ya, karena liga di Indonesia ini nggak ada kepastian. Jadi kita juga harus realistis gitu loh. Dulu ada COVID katanya diperbolehkan ada supporter, ternyata nggak ada supporter, nggak boleh ada supporter. Kemudian COVID sudah mereda, katanya liga bisa berjalan, ternyata liga ditunda lagi. Jadi Pak Asrul juga nggak mau membuang-buang uang ya, ibaratnya kalau membeli pemain-pemain yang terlalu mahal, ternyata liganya juga nanti nggak pasti, ya buat apa. Jadi sustainable itu loh tadi ya, sustainable. Jadi untuk klub ini bisa bertahan, bisa terus berjalan, perekonomiannya juga kuat, kemudian ada supporter yang terus mendukungnya, insya Allah nanti bisa lebih baik. Ya kita harus tetap support
official Persebaya. Kita percayakan kepada manajemen agar Persebaya ini bisa maju. Ya, jadi tetap tenang dulur, tetap sabar. Kita nanti aja para pemain baru yang akan diumumkan oleh Persebaya siapa aja. Kita harap pemain-pemain ini juga mempunyai kualitas agar bonek ini juga tidak maido yang berlebihan. Wah, ikut juga aneh klub-klub sing degradasi, ikut juga aneh Liga 2. Kalau misalkan memang mereka punya kualitas, kata Coach Haji, ya nggak masalah, kita datangkan ke Persebaya. Nanti siapa tahu di Persebaya dia mainnya malah lebih bagus ya. Oke dulur, gitu aja buat dulur-dulur bonek. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap kalian jaga prokesnya ya, karena masih pandemi. Dan yang belum vaksin booster, diharapkan kalian semua ikut vaksin, karena nanti kalau liga ke depan itu sudah diperbolehkan penonton, syarat utamanya tentu sudah vaksin booster. Saya juga sudah vaksin. Kita harap liga ke depan bisa dihadiri lagi supporter, karena ya kita tahu bonek-bonek supporter-supporter klub yang lain sudah pasti sangat rindu nonton di stadion ya. Kalau kemarin MotoGP aja boleh, kenapa sepak bola nggak boleh? Tentu kita nantikan ya. Oke dulur, gitu aja. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share videonya. Kalau kalian mau beli kaos kayak saya ini, kalian bisa klik link Shopee di bawah ini untuk dapatkan merchandise original dari Special ID 35. Oke dulur, gitu aja. Salam satu nyali, Wani.